Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Ilhamsyah. Saya dari Institut Teknologi Sawit Indonesia, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan biodiesel dengan bahan baku CPO. Latar belakang: bahan bakar fosil yang banyak digunakan terbatas dan tidak dapat diperbarui, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan. Kebutuhan minyak sebagai bahan bakar terus meningkat setiap tahunnya. Berakibat cadangan minyak fosil semakin menipis. Harus menemukan area minyak yang baru. Pada itu kita akan menemukan alternatif, yaitu biodiesel. Biodiesel dari kelapa sawit, bahan baku dengan keunggulan produktivitas dan lebih efisien dibanding lainnya. Ekologinya dapat dikembangkan di daerah tropis. Produk turunannya seperti CPO, gula CPO low grade, PFAD, dan RBD. Indonesia penghasil minyak kelapa sawit pertama di dunia. Yang kedua ada Malaysia. Bahan baku biodiesel yang murah dan CPO yang bagus dapat digunakan beberapa bahan baku alternatif yang lebih murah, yaitu ada CPO grade FFA 5-20%, merupakan CPO yang berkadar asam lebih besar dari 5%. Limbah cair pabrik kelapa sawit merupakan air yang bercampur dengan minyak sawit yang lazim ditampung di kolom limbah, mengandung 0,5-1% minyak kelapa sawit. Berikut proses produksi biodiesel dari bahan baku motor rendah. Pada prinsipnya, proses produksi biodiesel merupakan tindakan pencampur minyak nabati dengan alkohol, mengaduk dan merebusnya. Secara umum, proses yang dipakai adalah proses terverifikasi, yaitu mereaksikan minyak dengan metanol ditambah katalis pada temperatur 60-80 derajat Celcius selama 1 jam. Berikut proses pembuatan biodiesel dari CPO mutu standar. Pertama ada minyak, kemudian ada metanol, katalis, PEM ditambah gliserin. Proses terverifikasi dilakukan hanya satu tahap. Namun dengan bahan baku mutu rendah, proses dilakukan 2 tahap, esterifikasi dan desertifikasi. Esterifikasi, asam lemak bebas diubah menjadi metil ester. Katalisator yang digunakan bersifat asam, HCl, H2SO4 atau FKS. Proses esterifikasi, triglycerida diubah menjadi metil ester. Katalisator yang digunakan bersifat basa, KOH atau NaOH. Berikut bagan pembuatan biodiesel. Pertama ada trans-esterifikasi dan esterifikasi. Pemisahan pertama, pencucian pertama, kemudian pemisahan kedua dan pencucian kedua. Persiapan bahan baku itu pertama adalah pencairan bahan baku, kemudian ada pembersihan bahan baku dan filter. Proses debumming, GUM 60 ppm. Analisis FFA untuk menentukan 1 tahap atau 2 tahap. Kemudian dilanjutkan persiapan bahan kimia, esterifikasi. Selanjutnya ada persiapan bahan kimia untuk proses transerifikasi. Esterifikasi temperatur 70 Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian diaduk dengan sistem pemanas. Selanjutnya adalah katalis 1-1,5% dari bahan baku. Kemudian dikontrol dengan bilangan AC. Proses ini mengkonversi asam lemak bebas menjadi metil ester. Kemudian dilanjutkan ada pencucian pertama, tujuannya melarutkan sabun dan metanol yang tersisa agar dapat dipisahkan dari biodiesel yang terbentuk. Lanjutkan ada pemisahan pertama, bekerja dengan cara pengendapan, terbentuk biodiesel dan triglycerida di lapis atas. Metanol dan gliserol lapis bawah. Lapisan atas dialirkan ke tangki, kemudian ditranserifikasi untuk lapisan bawah ke tangki netralisasi. Dilanjutkan pada tekanan 1 atm dan temperatur 60 Celcius. Desertifikasi merupakan reaksi penyempurnaan minyak dan lemak yang belum mereaksi pada proses esterifikasi jadi biodiesel. Kemudian ditambahkan metanol, katalis basa 1,3-1,5% volume minyak. Tekanan 1 atm dan temperatur 70 Celcius. Indikator bilangan asam harus 0,8.
Kemudian ada pencucian kedua. Prinsip pekerjaan sama dengan pencucian pertama, agar pada tahap akhir pemurnian tidak ditentukan bahan bakar pengotor yang menurunkan kualitas biodiesel tersebut. Tujuannya membuang sabun yang terbentuk dan melarutkan metanol sisa reaksi. Selanjutnya ada pemisahan kedua. Prinsip pengerjaan sama dengan pemisahan pertama. Tujuan pemisahan biodiesel dari metanol dan gliserol pada tekanan pertama, ATM, dan temperatur 60 Celcius. Biodiesel netralisasi dengan recovery metanol. Biodiesel yang terbentuk selanjutnya dimurnikan dengan tujuan mengurangi kandungan air dan sedimen. Dilakukan dengan memanaskan biodiesel sampai 80 Celcius. Pengurangan sedimen melalui filter ukuran 60 sampai 100 mesh. Biodiesel siap disalurkan. Netralisasi persiapan recovery metanol. Air cucian biodiesel yang masih mengandung metanol kemudian dinetralkan pH-nya. Indikator selesai pH air cucian 6 sampai 7. Proses recovery metanol dilakukan dalam alat destilisasi pada tekanan 1 atm dan temperatur titik didih metanol. Destilasi digunakan untuk mengambil kembali metanol dari air cucian biodiesel untuk digunakan kembali. Hasil samping adalah kurut gliserol 30%. Dapat ditingkatkan melalui alat pemurnian menjadi gliserol 60% untuk bahan baku sabun atau 90-99% untuk industri dan farmasi. Analisis mutu biodiesel. Uji standar untuk bilangan asam gunakan untuk menentukan bilangan asam yang didapati sebagai bahan baku biodiesel dan produknya. Dan ada uji standar untuk kadar fosfor untuk menentukan kadar fosfor dalam biodiesel yang dihasilkan melalui gabungan sampel biodiesel yang telah ditambah seng oksida. Ada uji standar kadar gliserol total bebas dan yang terikat di dalam biodiesel. Menentukan kadar gliserol, total gliserol bebas dan gliserol terikat dalam biodiesel dengan menggunakan metode inometri asam periodat. Kemudian uji standar gugus sikloproponoid berfungsi untuk mengetahui secara kualitatif keberadaan gugus sikloproponoid dalam biodiesel berupa esteralkyl melalui uji Halpen. Kesimpulannya adalah biodiesel merupakan bahan bakar masa depan, ramah lingkungan dan terus terbaru yang akan menggantikan para bahan bakar fosil yang semakin menipis ke depannya. Biodiesel memiliki potensi bisnis yang besar saat ini dan ke depannya. Dalam produksi biodiesel digunakan teknologi yang sederhana dan bahan baku murah. Investasinya jadi mudah dan murah. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.